Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau mendemokan proyek yang kami buat, yang berjudul Aplikasi Pembuatan SKCK. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dari saya sendiri, Dava Abdullah, NPM 202243502101, dan teman saya Mahbub Syabir, NPM 202243502106. Pertama, kita mulai dari halaman daftar akun. Halaman ini digunakan untuk mendaftarkan akun admin baru yang nantinya akan memiliki akses ke dalam sistem administrasi. Di sini, petugas diharuskan untuk mengisi informasi yang dibutuhkan, seperti nama lengkap, username, nomor telepon, email, jenis kelamin, dan password. Validasi data bisa diterapkan untuk memastikan semua informasi yang dimasukkan secara benar dan sesuai. Setelah semua data diisi dengan lengkap, admin cukup menekan tombol daftar untuk menyimpan data ke dalam sistem. Akun yang berhasil didaftarkan dapat langsung digunakan untuk login. Berikutnya, saat ini kita berada pada tampilan awal aplikasi administrasi Kepolisian Republik Indonesia. Ini merupakan halaman login yang ditujukan khusus bagi petugas atau admin yang memiliki akses ke sistem. Pada tahap ini, pengguna diwajibkan untuk memasukkan username dan password sebagai langkah awal autentikasi. Fitur ini bertujuan untuk menjaga keamanan data dan memastikan bahwa hanya personel yang berwenang yang dapat mengakses dan mengelola informasi dalam sistem administrasi kepolisian. Mari kita lanjutkan ke proses login untuk melihat bagaimana sistem ini bekerja. Selanjutnya, setelah login, kita masuk ke bagian informasi syarat pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Halaman ini ditujukan untuk memberikan panduan lengkap kepada petugas terkait dokumen-dokumen apa yang harus dilengkapi oleh pemohon, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Di sisi kiri ditampilkan syarat-syarat SKCK untuk WNI. Beberapa di antaranya meliputi fotokopi KTP atau surat domisili, kartu keluarga, akte kelahiran, atau ijazah terakhir, pas foto berlatar merah sidik jari yang diambil saat pengajuan, serta formulir permohonan yang diisi lengkap. Selain itu, dicantumkan juga contoh tujuan pembuatan SKCK seperti untuk melamar kerja, melanjutkan studi, pengurusan visa, hingga pencalonan pejabat publik. Sementara di sisi kanan ditampilkan juga syarat-syarat SKCK khusus untuk WNA. Persyaratan ini sedikit berbeda karena melibatkan dokumen dari sponsor atau perusahaan paspor, kartu izin tinggal sementara, atau kartu izin tinggal tetap, IMTA
dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pas foto berlatar belakang kuning. Tujuan pembuatan SKCK untuk WNA biasanya terkait izin tinggal, naturalisasi, studi, hingga pernikahan dengan WNI. Tampilan ini memudahkan petugas untuk memberikan informasi yang tepat kepada pemohon sekaligus memastikan kelengkapan berkas sebelum proses permohonan diproses lebih lanjut. Selanjutnya masuk ke data petugas. Selanjutnya kita masuk ke menu form petugas yang termasuk data master. Di bagian ini, admin dapat melakukan pengelolaan data petugas administrasi yang memiliki akses terhadap sistem. Formulir ini berisikan beberapa field penting seperti nama petugas, username, nomor telepon, email, jenis kelamin, dan password. Data yang diinput kemudian dapat disimpan, diubah, dihapus, ataupun dicetak melalui tombol-tombol aksi yang tersedia. Selain itu, terdapat fitur pencarian untuk memudahkan pencarian data petugas tertentu. Di bagian bawah terdapat tabel yang menampilkan seluruh data petugas yang telah terdaftar di sistem, lengkap dengan ID, nama, kontak, dan informasi login. Dengan adanya fitur ini, pengelolaan akun admin menjadi lebih terstruktur dan mudah diakses. Selanjutnya kita masuk ke menu form pemohon yang juga termasuk dalam bagian data master. Pada halaman ini, petugas dapat menginput dan mengelola data diri pemohon SKCK secara lengkap. Formulir ini mencakup berbagai informasi penting seperti nama lengkap, nomor induk kependudukan, alamat, pendidikan terakhir, agama, status pernikahan, tempat dan tanggal lahir, nomor telepon, email, serta jenis kelamin. Seluruh data yang dimasukkan dapat disimpan, diubah, dihapus, maupun dicetak melalui tombol-tombol aksi yang tersedia. Terdapat pula fitur riset untuk mengosongkan form, serta tombol navigasi untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dalam proses pengajuan SKCK. Di bagian bawah ditampilkan tabel yang memuat seluruh data pemohon yang telah tercatat dalam sistem. Informasi yang ditampilkan meliputi ID pemohon, nama, NIK, alamat, pendidikan, kontak, dan data identitas lainnya. Dengan tampilan ini, petugas dapat dengan mudah melakukan pendataan. Selanjutnya kita masuk ke menu form riwayat pemohon yang masih termasuk bagian data master. Form ini berfungsi untuk mencatat dan mengelola data riwayat permohonan SKCK dari setiap pemohon. Di halaman ini, petugas dapat menginput informasi lanjutan setelah data diri pemohon terdaftar. Beberapa data yang diisi dalam formulir ini meliputi ID pemohon, jenis permohonan baru atau perpanjang, untuk tujuan pembuatan SKCK, tanggal pengajuan, status permohonan, serta hasil verifikasi. Informasi ini penting untuk memantau proses permohonan, apakah masih dalam proses atau sudah selesai, dan apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak. Tersedia pula tombol-tombol aksi seperti simpan untuk menambah data riwayat baru, ubah untuk memperbarui data, cetak untuk mencetak informasi permohonan, hapus untuk menghapus data, dan reset untuk mengosongkan form. Selain itu, pengguna dapat melakukan pencarian data melalui kolom pencarian di sisi kanan. Di bagian bawah terdapat tabel yang menampilkan daftar riwayat permohonan SKCK, lengkap dengan ID riwayat, ID pemohon, nomor SKCK, jenis permohonan, tujuan, tanggal pengajuan, status, dan hasil verifikasi. Halaman ini membantu petugas dalam melakukan pelacakan
dan verifikasi setiap permohonan SKCK secara lebih sistematis dan efisien. Selanjutnya, kita masuk ke bagian form pemeriksaan berkas pemohon yang merupakan menu data transaksi. Halaman ini digunakan oleh petugas untuk mencatat hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen yang menjadi syarat utama dalam proses permohonan SKCK. Petugas akan memilih ID pemohon dan ID petugas yang melakukan pemeriksaan, lalu mencatat tanggal pemeriksaan dilakukan. Di sebelah kanan tersedia beberapa opsi verifikasi terhadap dokumen penting, seperti fotokopi KTP, KK, akta kelahiran, ijazah terakhir, dan pas foto ukuran 4x6 latar merah. Setiap dokumen dicek secara manual dan diberi status ya jika ada atau tidak jika belum tersedia. Setelah data diinput, petugas dapat menggunakan tombol simpan untuk merekam data pemeriksaan, ubah untuk mengedit data yang sudah ada, cetak untuk mencetak hasil pemeriksaan, hapus untuk menghapus data yang tidak valid, serta reset untuk mengosongkan form. Tabel di bagian bawah menampilkan seluruh hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, lengkap dengan ID pemeriksaan, ID pemohon, ID petugas, tanggal pemeriksaan, serta status kelengkapan dari setiap dokumen. Informasi ini membantu memastikan bahwa semua berkas pemohon telah sesuai sebelum lanjut ke proses berikutnya. Setelah pemeriksaan berkas selesai, proses dilanjutkan ke menu perpanjangan SKCK. Halaman ini digunakan untuk mencatat permohonan perpanjangan SKCK bagi pemohon yang sudah memiliki SKCK sebelumnya. Petugas akan memilih nomor SKCK lama, lalu mengisi data seperti tanggal perpanjangan, tujuan, status perpanjangan, serta konfirmasi fotokopi SKCK lama sebagai syarat administrasi. Sebelum data disimpan, pemohon harus mencentang pernyataan bahwa informasi yang diberikan benar. Sebagai bentuk tanggung jawab, tersedia tombol simpan, ubah, cetak, hapus, dan reset untuk memudahkan pengelolaan data. Di bagian bawah, tabel menampilkan seluruh riwayat perpanjangan yang telah dicatat, mencakup ID, nomor SKCK lama dan baru, tujuan, tanggal, status, dan kelengkapan berkas. Fitur ini mendukung manajemen data perpanjangan SKCK agar lebih cepat dan terstruktur. Selanjutnya, kita masuk ke halaman formulir pembayaran administrasi yang merupakan bagian akhir dari proses pengajuan SKCK. Di halaman ini, petugas mencatat rincian pembayaran yang dilakukan oleh pemohon. Informasi yang diisi meliputi ID pemohon, tanggal pembayaran, jenis permohonan, metode pembayaran seperti tunai atau transfer, nama petugas yang melayani, jumlah yang dibayarkan, total tagihan, serta total kembalian jika ada. Sama seperti halaman sebelumnya, terdapat tombol-tombol aksi seperti simpan untuk mencatat transaksi baru, ubah untuk memperbarui data pembayaran, cetak untuk mencetak bukti transaksi, hapus untuk menghapus data, dan reset untuk mengosongkan seluruh isian form. Di bagian bawah terdapat tabel yang merupakan seluruh riwayat pembayaran administrasi yang telah dilakukan, mulai dari ID transaksi, ID pemohon, tanggal, jenis permohonan, metode pembayaran, jumlah pembayaran, uang kembalian, hingga nama petugas yang menangani. Fitur ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses transaksi berjalan transparan, tercatat, dan mudah ditelusuri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.